عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم صراطه المستقيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka segala pintu keberkatan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Surat Al-A'raf ayat 96. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sidang jamaah zuhur Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah di sela-sela kegiatan dan pekerjaan kita hadir sejenak untuk menundukkan kepala, bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan salat zuhur insyaallah berjamaah. Di samping itu juga sejenak kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang telah kita bacakan tadi dapat menjadi sitawasi dingin bagi kita dalam mengharungi hidup dan kehidupan kita. Selanjutnya, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin saudaraku yang berbahagia, bertitik tolak dari ayat tadi, surat Al-A'raf ayat 96. Kita beri judul pengajian kita bahwa puasa yang akan kita lakukan itu adalah kunci dari kebahagiaan, kunci kemakmuran, kunci kedamaian. Kenapa demikian kaum muslimin saudaraku yang berbahagia? Disebutkan di dalam ayat tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Kata kuncinya amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Beriman jelas bagaimana kita sebagai seorang mukmin menyempurnakan arkanul iman itu, rukun-rukun iman. Tentu tidak bisa terlepas daripada arkanul Islam,
rukun-rukun Islam. Kemudian ketakwaan yang kedua. Ketakwaan itu artinya bagaimana kita segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita laksanakan. Dan segala yang Dia larang kita tinggalkan. Itulah hakikat takwa itu. Hakikat takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Itulah definisi takwa. Mengikuti segala apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan dan ketakwaan itu dapat kita pertahankan, melebar kepada keluarga kita, melebar kepada masyarakat kita. Sebab masyarakat itu disebut dengan ahlul qura, penduduk negeri-negeri. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh kami bukakan untuk mereka segala pintu keberkatan. Diungkap dengan jamak barakat. Bukan barakah saja, tapi barakat, segala pintu keberkatan. Minas sama'i wal ardh, yang turun dari langit, kemudian yang membersih dari bumi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, apa kaitannya dengan puasa? Apa kaitan kemakmuran tadi itu dengan puasa, kesejahteraan itu dengan puasa, keamanan itu dengan puasa? Karena puasa itu membentuk orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepadamu berpuasa. Seperti halnya juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kamu pasti menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa pasti? Karena memang la'allakum tattaqun itu litahqiq, kepastian. Kalau puasa itu benar-benar kita lakukan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Tidak puasa yang icak-icak, tapi puasa yang benar-benar. Puasa yang benar-benar ditegakkan dengan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu akan melahirkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Kamu pasti menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, wajar kalau kaum muslimin di mana saja berada di dunia ini menunggu, menanti kedatangan bulan Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh kegembiraan. Karena dia akan mensucikan dirinya. Karena dia akan melatih dirinya. Karena dia dengan puasa itu akan melahirkan ketakwaan. Dan di balik ketakwaan itu kebahagiaan. Insya Allah akan kesejahteraan akan datang, kedamaian akan dirasakan oleh penduduk negeri, bahkan bangsa dan negara akan mengalami masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, lahiriah dan batiniah. Karena tidak ada penipuan lagi, tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam sabda yang mengatakan,
menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini bagaikan menyambut tamu agung. Apa kata Rasulullah? Marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. 3 kali. Yang bahasa kitanya, selamat datang wahai yang mensucikan. Selamat datang wahai yang mensucikan. Selamat datang wahai yang mensucikan. 3 kali. Para sahabat melihat kiri kanan, tidak ada orang baru. Sehingga timbul pertanyaan kepada Rasulullah, wamal mutahhiru ya Rasulullah. Siapakah gerangan orang yang mensucikan itu ya Rasulullah, yang engkau sambut dengan marhaban, dengan ucapan selamat datang? Rasul pun melanjutkan, al-mutahhiru syahru ramadana yutahhiruna minaz zunubi wal ma'asi. Yang mensucikan itu, yang aku sambut dengan marhaban itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu akan mensucikan kita dari berbagai dosa, zunub, minaz zunub, dari berbagai bentuk dosa, wal ma'asi, dan kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi syahrul Ramadan, antara lain yaitu membersihkan kita yang selama ini setahun yang berlalu mungkin juga ada hal-hal yang kita lakukan, az-zunub, dosa-dosa yang kita perbuat, al-ma'asi, kedurhakaan-kedurhakaan yang kita laksanakan. Ramadan datang membersihkan semuanya itu. Tentunya kalau kita lakukan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, terakhir kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Rasul pun mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, Allah haramkan fisiknya disentuh oleh api neraka. Kalau kita pahami secara lahiriah, bergembira saja, bukan. Sebenarnya bergembira karena berkesempatan kita untuk melatih diri kita, berkesempatan kita untuk dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga Ramadan dilaksanakannya secara optimal. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita sambut, inilah yang kita masuki dengan penuh kegembiraan. Kita ulangi lagi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, Allah haramkan fisiknya, badannya, jisimnya disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La